Abel. Abel langsung join. Halo Eren, sudah hilang ngantuknya? Sudah. Nah gitu dong. Semangat ya. Hai Nathan, good morning. Ada Aliniko. Tadi yang Mem Elis belum absen itu Nathan ya. Jebulin. Oh iya, hari ini siapa? Gaby nggak bisa join ya sayang karena Gaby lagi sakit. Tadi maminya sudah telepon Mem Elis. Hai, kemana yang lain? Tadi kita sudah janji loh harus tepat waktu joinnya. Keanu juga nggak ada kabar ya hari ini ya. Dea belum join. Alden tadi sudah. Si Kalia Karisa belum. Hani sudah tadi. Sambil kita menunggu teman yang lain, Mem Elis share screen. Ya, karena kita sudah berdoa, sudah pembiasaan pagi, jadi kita harusnya langsung pelajarannya. Anak-anak yang sudah join, sudah menyiapkan Bu Pena belum? Sudah ya. Sudah? Hai. Kalau sudah siap Bu Penanya, kalian bisa melihat buku kalian halaman 35. Iya. Kenapa sayang? Hah? Sudah dari tadi. Ada. Hah? Coba keluar aja dulu. Ini ada. Baru mulai Mem Elis. Siapa itu? Ini Abel, Aaron, Nico. Satu sama dengan yang tadi. Tapi yang balik makanya ada yang masuk di ruang yang hah? Lingku hanya satu. Iya, ini yang dibagi ini BEM, yang atasnya ini DPM. Hah? Yang tadi, Mem, yang tadi. Nah, berarti anak-anak yang tadi. Soalnya ini kita pakai yang kedua, Mem. Yang tadi. Coba. Yang pertama tadi sama. Yang kedua ini beda. Yang mana? Yang untuk PPKN ini loh, kan kita masuk yang PPKN yang jam pertama ya.
siapa ya? Mister Ranu dah. Salah kopi paling ya. Si yang link pertama mem yang punyaku. Sudah. Oh, kok bisa ya beda ya? Iya, Rek. Kok beda? Mungkin. Enggak main itu memangnya. Memang enggak main itu. Banyak kan bingung kalian. Lah kalau kita suci. Halo semuanya, apa sudah join? Oh, saya sudah. Dia sudah. Coba Memelis cek dulu ya. Waduh. Maaf nih kayaknya masih 10 nih. Waduh. Apa nih dia ya? Tuh, Memelis satu aja kali ya, ini masker panas banget. Ya, kalau kan sudah kan enggak masalah ya. Bukan semua yang lagi buka dulu. Kita tunggu sebentar ya sayang ya, mungkin yang lain tadi. Nah ini kenapa Mem Elis kok zoomnya, link zoomnya ada 2 ini. Mem Elis juga baru lihat tadi. Kok bisa linknya ada 2? Ya, Mem Elis salah nih kemarin. Linknya belum Mem Elis buang yang mungkin punya Mr. Fajar ya. Maaf. Oh iya loh, ininya belum saya ganti. Ampun. Oh iya, itu linknya Mr. Fajar. Kita menunggu ya sayang, sebentar aja ya, 2 menit ya. Kalian sudah menyiapkan Bu Pena halaman 35? Sudah? Sudah ya. Oke, untuk hari ini materi kita sudah ini ya, untuk PPKN tema 1 subtema 2 ya. Mem Elis ingatkan untuk PR kemarin, minggu kemarin ya, kalau nggak salah Mem Elis kasih PR PPKN itu halaman 25 ya, nih ya. Tuliskan 3 macam karunia Tuhan yang diberikan kepadamu. Nah, nih. Ini PR minggu lalu dan Mem Elis apresiasi kalian semua. Semuanya tugas sudah beres, sudah dikerjakan ya. Kemudian Davin juga sudah mengerjakan PR sebelumnya yaitu bahasa Indonesia ya. Dan Mem Elis sudah cek juga sudah dikerjakan. Lalu PR bahasa Jawa juga sudah dikerjakan, semua pinter, jempol untuk kalian. Yang belum Mem Elis cek PR bahasa Indonesia yang kedua ya. Kemarin itu kita ada PR bagaimana melatih untuk mewawancara teman ya, tapi karena kita tidak sekolah, jadi yang kita wawancara adalah orang tua ya. Nah, kemarin sudah ada beberapa teman kamu yang sudah mengumpulkan tugas tersebut lewat WA videonya ya. Yang lain belum, nanti Memelis tunggu. Oke. Belum join yang lain ini. Mereka juga tidak baca WA. Ya. Untuk materi kita di subtema 2, ini Memelis share dulu. Ini dia. Menghargai keberagaman sebagai pengamalan sila kedua Pancasila. Nih ya.
Mem Elis mau tanya, Neten. Nih, Neten nih. Mana Neten? Ya, Neten. Audionya diaktifkan dulu, sayang. Tadi kan kita sudah membaca teks Pancasila. Ya. Jadi sekarang Mem Elis tanya, bunyi teks Pancasila sila kedua apa, Neten? Bagaimana? Bunyinya sila kedua Pancasila itu gimana? Ayo sayang, ya. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, ayo. Neten, lupa. Tadi kan kita sudah baca bersama. Ayo. Ya. Neten kalau sudah buka buku juga, buku penanya ada di situ. Tinggal dibaca itu. Enggak tahu, Neten juga tidak buka buku. Gimana dong? Rafael. Bunyi Pancasila sila kedua. Beradab. Ulangi Rafael. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Neten ulangi. Ayo Neten. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yuk Neten diulang. Hai. Neten. Kenapa kok cemberut? Bukunya enggak ada ya Neten ya? Ayo. Semangat dong sayang, nggak boleh gitu ya. Saya ulangi saya. Bunyi Pancasila sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pintar. Kemanusiaan yang beradil dan beradab. Jangan lupa ya. Neten harus belajar loh ya. Mem Elis tanya Abel. Abel, lambang sila kedua Pancasila itu apa, Abel? Lambangnya. Halo Abel. Ayo. Miss. Ya. Abel, suaranya mana? Abel juga tidak mau bersuara. Ayo, Pancasila sila kedua lambangnya apa, Abel? Tahu, Miss. Abel. Ayo, hanya buat main. Apa sayang yang keras? Santai. Santai, ya. Kalau sudah tahu, Abel langsung menyebutkan, ya sayang ya. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Ya, kalau salah juga Mem Elis nggak marah kok. Yang penting kalian berbicara ya, supaya membiasakan diri untuk berbicara, ngomong. Ya sayang, jangan diem. Oke, kalau ditanya harus berbicara, harus dijawab. Salah benar itu nanti. Ya, kalau salah pasti diperbaiki. Oke, jangan takut. Ya. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Keberagaman dapat memperkuat persatuan jika disikapi dengan baik. Nah, nih, Mem Elis akan bahas satu-satu. Mem Elis mau tanya, dan ini boleh angkat tangan siapa yang bisa menjawab. Apa sih keberagaman itu?
Kok bolak-balik kata keberagaman itu keluar terus. Apa sih keberagaman itu? Sudah kelas 3 loh ya. Nana. Perbedaan. Perbedaan, boleh. Gebelin. Karunia Tuhan yang harus disyukuri. Karunia Tuhan yang disyukuri. Oke, apalagi? Siapa yang mau menjawab lagi? Apa sih keberagaman itu? Keberagaman. Ayo. Bermacam-macam. Siapa itu yang menjawab barusan? Aren. Eren, pinter. Keberagaman itu loh, bermacam-macam. Pinter, bermacam-macam. Oke, apalagi? Ada yang lain? Semua jawabannya benar ya, betul. Keberagaman itu adalah bermacam-macam, banyak macam. Tidak hanya satu. Ya, tidak hanya satu. Ini materi hanya mengulang kan. Waktu kelas 2 sudah ada ini. Keberagaman itu macam-macam. Nah, keberagaman apa aja? Satu mungkin dari segi fisik, ya macam-macam. Dari segi fisik kita beda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keribul seperti Mem Elis gini, ada yang rambutnya lurus seperti Nathan, ya. Kemudian ada yang badannya pendek, ada yang tinggi. Nah, itu dari keberagaman dari segi fisik. Kemudian keberagaman dari segi agama. Ada. Ayo, apa saja Dea? Agama yang ada di Indonesia itu apa saja Dea? Ayo. Halo sayang. Kok diem semua? Kristen, Katolik, Hindu, Terus? Buddha, Islam. Oke, pinter ya. Keberagaman agama. Ya. Dari Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Itu keberagaman agama. Lalu keberagaman suku. Ini juga pernah kita belajar nih kelas 2 nih. Ayo Rafael. Suku apa aja? Ya. Dayak. Suku apa lagi? Sulawesi. Sulawesi. Di Sulawesi itu suku apa? Suku Bugis, suku ya. Kemudian yang sekarang kita tempati ini loh, di Surabaya ini loh, suku apa? Jawa. Suku Jawa. Oh, itu banyak, ada suku Tengger, ada suku apa lagi dan ya, perbedaan suku ya. Nah, sekarang bagaimana keberagaman itu merupakan karunia Tuhan? Iya, ya. Perhatikan dari keberagaman fisik kita. Ada yang tadi rambutnya keribul, ada kulitnya hitam, kulitnya putih. Nah, itu kan anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Ya, dan kita harus syukuri keberagaman perbedaan ya. Keragaman itu perbedaan atau bermacam-macam tadi itu. Ya. Sesuatu yang kita harus syukuri. Hilang share screen-nya, Mel. Masih dengar ya suara manusia? Masih ya? Ya. Keberagaman atau perbedaan itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Aku bersyukur punya teman yang kulitnya hitam. Bersyukur punya teman yang badannya gendut, yang badannya kurus, dan lain-lain. Ya, harus disyukuri karena kita memiliki bermacam-macam jenis teman. Tidak hanya semuanya kulit putih, tidak hanya semuanya kulit hitam, semua enggak, tapi bermacam-macam. Lalu keberagaman dapat memperkuat persatuan. Iya, memperkuat persatuan. Kalau kita bisa menyikapi keberagaman itu dengan baik, kita bisa menjadi kuat. Misalnya contohnya salah satu kalau kita di dalam kelas,
ya sedang melakukan kerja kelompok bersama. Biasanya kalau gurunya yang memilih anggota kelompok itu juga mempertimbangkan dari keberagaman kemampuan kalian. Keberagaman kemampuan dalam artian pemahaman kalian ya, yang mudah memahami materi sama yang sedikit lambat. Nah, dan itu akan digabung jadi satu, gitu ya. Tidak akan dipilih yang pintar semua jadi satu kelompok. Yang kurang itu jadi satu kelompok, enggak begitu. Jadi harus dicampur, harus dijadikan satu dan sama rata, tidak boleh pilih-pilih. Itu misalnya ketua kelas yang milih, misalnya ini Nanah ya, ketua kelas. Oh, aku mau milih anggota kelompokku yang pinter-pinter aja. Aku nggak mau yang nggak pinter. Nah, nggak boleh begitu. Jadi, memilih semua teman itu harus adil, sama ya. Lalu nanti bisa saling melengkapi di dalam kelompok itu satu sama lain ya. Oh, si A bisa matematika pinter. Ternyata si B pinter kalau bahasa Inggris. Ternyata si C pinter kalau bahasa Indonesia. Nah, jadi satu ya, saling berbagi satu sama lain gitu. Itu manfaatnya ya, keberagaman, memperkuat persatuan. Kemudian kalau kita contoh kegiatan lain, misalnya sedang berolahraga, bermain bola, ya kan? Lalu milih teman yang aku mau milih yang pinter-pinter aja lah, yang main bolanya pinter, atau yang baik-baik sama aku aja. Oh, yang baik-baik padahal nggak bisa main bola. Nah, ya, jadi memilihnya itu harus adil, sama rata, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, itu tadi perbedaan yang pertama ya, perbedaan dari segi fisik tadi, yaitu salah satunya adalah jenis kelamin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, itu juga harus disamaratakan, harus adil, memperkuat persatuan, ya, menjadi timnya menjadi kuat. Itu kalau kita saling menghargai satu sama lain dalam perbedaan tersebut. Itu contoh ya sayang ya. Misalnya ada teman yang kurang tinggi dan tinggi, nah itu gabung. Tidak bisa satu tim tinggi semua. Kalau satu tim tinggi semua pas bermainan bola basket ya langsung menang dong. Kasihan yang pendek-pendek, ya kan? Harusnya digabung ya. Misalnya di dalam buku kamu ada teman laki-laki, ada teman yang perempuan, ada teman yang tinggi, ada teman yang kurang tinggi, ya. Kemudian ada juga keberagaman hobi atau kesukaan. Contohnya, ada teman yang suka membaca, ada teman yang suka bermain mobil-mobilan, ada juga teman yang suka bermain boneka atau masak-masakan dan lain-lain. Meskipun berbeda, ya, meskipun kita berbeda dengan teman-teman kita harus tetap saling menghargai satu sama lain. Tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keragaman. Ya, manfaatnya untuk apa? Nih ya, perhatikan di buku kamu ada tuh. Yang di layar juga ada, ya. Manfaatnya apa kalau kita mempunyai sikap bersatu dalam keberagaman itu? Ya. Kalau di kelas misalnya ya, manfaat sikap bersatu di dalam sekolah, di sekolah atau di dalam kelas. Nih, jika tadi misalnya sedang kerja kelompok, suasana kelas menjadi nyaman dan tertib. Terjalin persaudaraan yang erat. Kemudian saling membantu jika mengalami kesulitan belajar atau kesulitan memahami materi. Kemudian mencegah terjadinya perselisihan. Nah, ini perselisihan itu atau pertengkaran, salah paham, dan lain-lain. Kayak gitu ya. Disaling membantu jika mengalami kesulitan. Tadi ada contoh, ada teman yang tinggi dan teman yang pendek. Ya, jika membutuhkan sesuatu, barang yang adanya di rak yang tinggi. Nah, teman yang pendek itu bisa minta tolong kepada yang tinggi. Misalnya contohnya ini Rafael ya, Rafael dan Kristo. Nah, Kristo kan agak tinggi nih. Kemudian mereka sama-sama nih
ke perpustakaan bersama. Nah, ternyata Rafael ini ingin membaca buku, tapi buku ini diletakkan di rak paling atas. Nah, lalu si Rafael minta tolong tuh kepada Kristo. Kristo, tolong ya, ambilkan buku itu, aku mau membacanya. Nah, lalu Kristo, ambil aja sendiri, makanya harus tinggi kayak aku. Nah itu baik apa enggak? Nah itu ya, itu namanya tidak saling menghargai satu sama lain ya, malah mengejek. Nah tapi kalau menghargai, saling menghargai satu sama lain, Kristo pasti menjawabnya, oh ya baiklah Rafael, sebentar ya saya ambilkan untuk kamu. Ini sudah saya ambilkan. Nah Rafael pasti menyampaikan terima kasih ya Kristo. Nah akhirnya terjalin apa persaudaraan yang baik, teman yang baik. Saya kenapa jalan-jalan? Ayo duduk. Ayo. Nah, gitu ya. Jadi saling menghargai satu sama lain. Contoh kecil itu seperti itu. Ya. Jadi tidak bermusuhan akhirnya nih. Terjadi perselisihan kalau kita tidak saling menghargai seperti tadi. Misalnya Kristo, makanya tinggi, jangan pendek. Nah, itu kalau misalnya Rafael tidak terima dan marah, akhirnya pasti bertengkar, ya, berselisih paham. Itu akibatnya. Jadi supaya kenapa kita harus belajar ya, keberagaman itu untuk apa sih manfaatnya, ya? Untuk apa kalau kita menghargai keberagaman itu? Satu, kalau di sekolah itu kelas kita dan sekolah kita menjadi nyaman untuk belajar. Kita akan memiliki teman yang banyak. Kemudian menjalin persaudaraan dengan siapapun, ya, tidak hanya di sekolah. Menjadi punya teman banyak. Kemudian saling membantu jika ada kesulitan. Seperti tadi contohnya ya. Kemudian mencegah terjadinya perselisihan. Sekarang coba lihat buku kamu halaman 35 yang paling bawah itu. Perhatikan gambar berikut, tulislah manfaat bersatu dalam keberagaman yang ditunjukkan pada gambar. Nah, misalnya gambar A. Nih, Mem Elis mau tanya siapa nih ya? Marcel. Nah, Marcel. Di gambar A, kalau kita bersatu, ayo, apa yang terjadi, Marcel? Pasti akan menang. Pasti menang, pintar ya kan? Tarik tambang itu ya. Ada laki-laki, ada perempuan di situ ya. Lalu kemudian digabung, ada yang badannya tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, itu satu timnya harus gabung sama rata. Tidak yang gemuk-gemuk semua, kurus-kurus semua ya, kalah dong ya. Jadi kalau seperti itu, lihat, kalau kita bersatu dalam tim, dalam permainan gambar A ini, nah betul Marcel, permainan tim kita akan menang. Gitu ya. Kemudian permainnya itu akan menyenangkan nanti. Kemudian nomor 2, B, yang B. Mem Elis minta apa ya? Eren. Yang B, Eren, diskusi kelas. Apa yang terjadi? Apa manfaatnya kita bersatu dalam diskusi kelas itu? Menyelesaikan suatu masalah. Oh, bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Bisa menyelesaikan persoalan. Nah, persoalan itu contohnya tugas yang diberikan guru ya. Bisa dipecahkan bersama-sama. Ya, tugasnya menjadi cepat selesai. Pinter. Kemudian ini, yang C nih, yang C Nana. Nana, apa manfaatnya itu jika bersatu dalam gambar C itu? Mengumpulkan sumbangan. Manfaatnya apa itu? Bisa bantu yang membutuhkan. Membantu sesama yang membutuhkan, ya, meringankan beban orang lain. Pinter, jempol. Nah, perhatikan yang gambar C, ya, dari gambar A, B, C itu, lihat, mereka beragam semua itu. Ada cowok, ada cewek, ada rambut keriting, ada rambut lurus, ya, sama. Lalu yang C itu ada yang mungkin yang lain ini mungkin
Agamanya Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, lalu ada satu yang berkerudung. Ya, berarti dia beragama Muslim atau Islam. Mereka bersatu itu, ya, tidak memandang bulu. Begitu ada temannya kesulitan, kesusahan, atau terjadi bencana, mereka sama-sama mengumpulkan sumbangan. Nah, manfaatnya apa? Untuk meringankan beban orang lain. Tadi ya, pinter jempol seperti kalian paham. Lihat halaman belakangnya, 36. Ya, coba perhatikan halaman 36. Sudah 2 hari Dani tidak masuk sekolah. Ibu guru dan teman-teman Dani khawatir karena Dani tidak memberi kabar. Tidak ada teman yang tinggal di dekat rumah Dani. Akhirnya ibu guru dan beberapa teman Dani berkunjung ke rumah Dani. Ternyata Dani tidak masuk sekolah karena ibunya sedang sakit. Dani harus mengurus adik-adiknya yang masih kecil, sedangkan ayahnya bekerja di luar kota. Nah, bagaimana sikap kita jika menjadi teman sekelas Dani? Ayo, nih Mem Elis minta siapa ini ya? Saya boleh. Siap Niko juga saya. Misalnya Dani ini teman satu kelasnya saya. Apa sikap saya kepada Dani? Tahu kalau Dani tidak sekolah karena orang tuanya sakit. Nah, dia pasti ketinggalan pelajaran kan? Sikapnya saya bagaimana kepada Dani? Tunggu, Miss. Suaranya double-double. Nanti sambil mikir ya saya ya. Mem Elis mau tanya nih, Gebelin. Oh, tadi Niko ya, sorry sayang. Gebelin Niko dulu, nanti setelah itu Gebelin. Niko, jika Niko menjadi teman satu kelas Dani, apa yang Niko lakukan? Saya suruh ya, menyambang uang untuk Dani. Oh, menyumbang untuk Dani. Boleh, pintar. Ya. Kalau Gebelin, apa yang dilakukan? Menjenguk Ibu Dani. Menjenguk Ibu Dani, boleh. Kalau saya tadi apa? Nulis udah nggak double-double ini guys. Ya, saya kan misalnya satu kelas sama Dani. Dani ini tidak sekolah karena orang tuanya sakit. Apa yang saya lakukan kepada Dani sebagai bentuk rasa ini empati saya lah, saling membantu saya kepada Dani. Apa yang saya lakukan? Membantu Dani. Membantunya bagaimana? Mengerjakan PR-nya Dani. Oh, hebat. Iya, membantu Dani mengerjakan PR, Miss. Boleh. Ya, tapi sebelum dikerjakan, saya harus menjelaskan dulu kepada Dani, ya. Sebaiknya itu, ya. Aku akan membantu Dani menjelaskan pelajaran, Miss, karena dia kan tidak ke sekolah, pasti ketinggalan pelajaran. Miss? Halo? Iya. Halo? Iya. Saya harusnya membantu Dani menjelaskan pelajaran terlebih dahulu, ya. Karena kan ketinggalan pelajaran. Jadi membantu menjelaskan pelajaran terlebih dahulu, kemudian kan aja Elis langsung dengar aja ya. Saya bentuknya saya membantu itu adalah saya harus menjelaskan dulu materinya kepada Dani, ya, karena dia kan tidak ada waktu. Lalu kemudian membantu dia mengerjakan PR bersama-sama, ya. Tidak langsung mengerjakan sendiri PR-nya. Sudah Dani, kamu diam aja, aku yang kerjakan. Kan kasihan nanti nggak paham. Ya toh? Nah, jadi harusnya membantunya menjelaskan dulu, baru kerjakan PR bersama-sama.
gitu ya, ngerjakan tugas. Oke. Mengapa kita perlu membantu teman? Ayo, mengapa sih perlu dibantu? Kristo, temannya Kristo. Gombang lagi bukan aku yang baca. Banget itu kayak. Orangnya kenapa begitu? Nah, udah analis Newton punya saya. Ya, itu tugas kita. Supaya apa tadi? Meringankan beban orang lain ya. Memberi rasa apa namanya sebagai bentuk rasa syukur kita memiliki teman. Ya, meringankan beban yang dia miliki gitu ya. Supaya dia juga merasakan bahwa kita punya teman yang baik. Apa saja keberagaman yang ada di kelasmu? Nah, tadi Memeli sudah sampaikan. Dari keberagaman fisik, keberagaman hobi, kemudian keberagaman agama, suku. Apa manfaat jika bersatu tadi ya? Tadi banyak tadi manfaatnya. Ya. Jika diberi tugas akan selesai, kemudian ada rasa persaudaraan, kemudian menghindari perselisihan. Itu manfaatnya ya. Kita lanjut. Nih. Menyikapi keberagaman yang ada di sekolah, menyikapi ya. Kita melihatnya bagaimana kalau ada keberagaman atau ada perbedaan ya. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, ini jangan lupa ya. Menghargai perbedaan itu adalah pengamalan Pancasila sila kedua. Jangan lupa. Oh ya, Mem Elis ingatkan, nanti kalau sudah habis waktunya, join lagi sebentar aja. Kita masih ada waktu kok ya. Joinnya 10 menit. Oke, kita lanjut dikit lagi. Nih. Iya benar, sedikit aja. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan nih. Kalau mengerjakan tugas piket kelas, misalnya nih, ya membersihkan halaman bersama-sama. Apa yang terjadi? Nanti semua tidak ada yang iri. Ya, enak dia duduk aja nggak mau bersih-bersih. Tapi kalau sudah seperti ini, bekerja sama dengan baik, pekerjaannya akan selesai. Kemudian punya apa namanya? Rasa senang, ya kan, bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain. Ya perbedaan fisik ini, perbedaan jenis kelamin, perbedaan agama ada di sini. Semuanya bersatu. Ya. Ini ada contoh lain. Ya. Sama ya, mengerjakan tugas bersama-sama. Cara menyikapinya bagaimana kalau ada perbedaan? Menghargai pendapat teman, menghormati perbedaan yang ada. Berteman dengan siapapun meski memiliki perbedaan, nah, tidak pilih-pilih teman, ya kan? Nih, menghargai pendapat jika kita sedang bekerja kelompok tadi, ya. Lalu menghargainya bagaimana pendapat teman itu? Nah, kalau ada teman yang sedang berbicara, didengarkan. Lalu kalau misalnya pendapatnya kurang tepat, ya jangan dimarahi. Ya, diterima kemudian dijelaskan dengan baik. Tuh, menghargai pendapat teman. Tidak boleh dimarah kalau pendapatnya salah atau keliru. Tidak boleh dimarahin. Diluruskan dengan baik. Ya, ada contoh lain nih ya. Mereka berseragam tapi melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah. Bentuk menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah nih, ada contohnya. Ya. Nanti join lagi anaknya, jangan lupa ya. Masih ada sedikit lagi yang Mem Elis jelaskan.